Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reddy Melputra. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari JavaScript. Mana ini merupakan tugas pertama dari pemrograman web. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama itu bisa kita buat dulu filenya. Buat folder baru. Latihan web. Sini bisa kita buat sebuah teks dokumen. Ini HTML. Pakai HTML aja dulu. Maaf, index.html. Sini mungkin sudah bisa kita buka di VS Code folder. Folder. Sini. Jadi seperti biasa ya, ada HTML, ada headnya, lalu ada bodinya juga. Nah, ini kita buat dulu sembarang lah, contoh. Terus di head itu titelnya kita buat misalnya itu latihan. Nah, ini bisa kita cek apakah sudah jalan. Nah, sudah ya. Nah, untuk JS itu bisa kita buat dulu filenya dengan nama misalnya main lah, main.js. Nah, jadi untuk penggunaan JavaScript ini itu terbagi dua, yakni ada internal JavaScript dan eksternal JavaScript. Bagaimana bentuk eksternal JavaScript itu seperti ini, kita membuat sebuah file baru di luar dari file HTML-nya, yang mana kita nanti isi-isi dari JavaScript itu kita buat di file ini, lalu dipanggil di dalam body. Jadi misalnya ini di title kan, terus kita buat script. Script. Nah, kita buat di sini src. src sama dengan main.js. Nah, sinilah ibaratnya itu kayak source-nya dari mana. Nah, inilah dia. JS itu dari main.js. Nanti di sini kita mulai memainkan JavaScript-nya. Sedangkan untuk internal JavaScript itu ini kita tinggal hapus saja. Kita hapus. Nah, di dalam sini kita mulai buat misalnya itu JavaScript. Misalnya itu alert, bisa alert ini mengucapkan pop up. Misalnya kita contohkan halo. Nah, ini dia halo. Terus juga ada yang namanya console log. Console.log. Ini
memunculkan misalnya ini konsol. Ini tidak memunculkan apa-apa, tapi memunculkan jika kita inspect di konsol ini. Jadi ini digunakan untuk kebutuhan troubleshooting, debugging, ya dan lain macamnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada prompt. Mungkin bisa kita prompt. Prompt ini sama seperti alert, bedanya prompt ini menampilkan sebuah pop-up beserta dengan input yang harus dimasukkan oleh si user. Masukkan kata misalnya. Harus masukkan ini. Kita input pun tidak akan terjadi apa-apa karena ya belum kita setting gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya variabel. Variabel ini ibaratnya sebuah wadah, sebuah ember untuk menampung suatu hal. Jadi misalnya mungkin kita udah bisa pindah ke main.js ya. Script search main.js. Nah, kita bisa mulai di sini. Misalnya itu kita coba sebuah variabel usia sama dengan 20 misalnya. Nah, kita tampilkan alert saya berusia tambah usia. Nah, jadi alert akan menampilkan saya berusia plus variabel nilai dari variabel usia ini, yang mana sudah di-define 20. Maka akan muncul saya berusia 20. Kita coba cek. Bentar. Nah, jadi untuk buat variabel tuh ada banyak ya. Salah satunya itu ada var yang sudah kita pakai. Ada juga yang namanya itu cons. Lalu juga ada yang namanya itu let. Nah, apa bedanya cons dengan let ini? Cons ini jika sudah kita misalnya cons nama, jika sudah kita define misalnya ready, sudah kita define, ini tidak akan bisa kita ganggu gugat nilainya. Jika sudah di define ready, maka akan tetap bernilai ready. Apabila kita buat redefine, kita buat lagi nama ini berubah nilainya, misalnya Malik gitu. Misalnya Malik, maka akan terjadi error. Nah, tidak akan mau muncul. Tidak akan mau muncul. Karena cons ini memang ini sifatnya itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Berbeda dengan let. Berbeda dengan let. Diganti let. Let ini ya artinya bisa kita ubah. Yang awalnya namanya ready menjadi Malik. Maka yang muncul akan Malik. Oh ya maaf, belum kita masukkan. Oh iya, pantas nggak muncul tadi. Karena belum kita masukkan. Ya berusia 30. Plus
saya bernama plus nama. Nah, kalau tadi misalnya cons ini pasti dia error. Nah, tidak akan menunjukkan apa-apa. Sedangkan kalau let pasti akan muncul saya berusia nilai usia, dan saya ini bernama Malik. Nah, iya. Jadi berhasil ya, Malik. Kenapa bisa demikian? Karena codingan ini dijalankan sesuai dengan urutan line-line-nya. Jadi untuk mengeksekusi sesuatu itu sesuai dengan barisannya. Jadi pada baris ini nama itu didefine sebagai readi. Lalu alert akan mengeksekusi nilai nama ini, variabel nama ini dengan nilai readi. Tapi setelah komputer melanjutkan pengeksekusian, ternyata di line setelahnya itu variabel nama ini diubah nilainya menjadi Malik. Maka alert akan mengeksekusi variabel nama dengan nilai Malik. Jadi berurutan dia mengeksekusinya. Makanya bisa kita ubah. Kalau mengubah itu harus di bawah sebelum define yang awal. Nah, untuk biar lebih mudahnya ya, ini kan harus kita buat dulu di sini nih. Kita define dulu nih nilai dari sebuah variabelnya. Coba kita buat user yang mendefine nilai dari variabel yang kita buat. Misalnya nih, nama. Berarti kita buat aja di sini let nama itu from melalui pop-up yang disertai dengan inputan. From nama Anda. Masukkan nama Anda itu. Di sini kita bisa masukkan nama kita, misalnya tadi yang ready lah, kita ubah Putra. Oke. Saya berusaha ini. Oh ya, karena ini apa ini ya, kita hapus dulu. Kita refresh, kita buat Putra. Nah, saya berusia 20 dan saya ini bernama Putra. Nah, ada juga cara lain untuk menampilkan nilai-nilai dari variabel ini. Ini kan ribet ya, harus plus gitu. Bisa kita buat misalnya kalau variabel banyak itu ada let usia, nama, terus let tinggi, badan. Nilainya 167.8 misalnya. Terus ada variabel berat badan. Ini nggak perlu kita define dulu lah. Terus ada variabel gaji misalnya. Gaji. Itu nilainya 0. Nah, ini kan banyak nih ya. Kita lihat juga lah. Let usia sama dengan 20. Nah, ini kan ribet nih ya kalau harus plus. Nah, bisa kita ganti dengan pakai ini, tanda petik yang ini. Kita buatlah ininya. Halo, nama saya. Untuk memanggil nilai dari variabel ini, itu kita buat $, buka kurung berawal, masukkan nama variabelnya. Nama variabelnya nama saya ini, saya berusia
usia ini segini, terus tinggi badan saya adalah, kita panggil lagi tinggi badan ya, sentimeter. Kita pakai embelnya 2 tahun. Saya benar sentimeter. Berat badan saya adalah, panggil lagi variabelnya berat badan kilogram. Lalu dan saya memiliki gaji sebesar, panggil variabel gaji. Nah, ini kan ribet ya kalau pakai plus plus tadi panjang banget. Bisa kita pakai ini aja. Jadi seperti ini, masukkan namanya Riyadi misalnya. Halo, nama saya Riyadi. Saya berusia 20 tahun. Ini badan saya 167,8 cm. Ini tipe datanya double. Kalau yang tanpa dengan koma-koma ini, kalau yang dengan koma-koma ini dia biasanya bertipe datakan double atau float. Sedangkan kalau misalnya tulen 267 benar-benar kayak yang tanpa ada koma, itu tipe datanya number. Sedangkan kalau misalnya yang kayak Riyadi ini, inputan yang Riyadi ini kan tadi dia nilai dari sebuah variabel nih yang diinputkan dari si user. Ini tipe datanya itu string 7,3 misalnya. Ini double atau float. Nah, banyak tuh, ada tipe-tipenya tuh banyak. Ada undefined. Nah, ini undefined ini. Berat badan ini kan belum di define nih apa-apa aja nilainya. Maka yang muncul di sini adalah undefined. Karena tidak di-define. Sedangkan gaji ini nilai variabelnya adalah 0. 0 ini berarti tidak ada apa-apa gitu. Berbeda dengan undefined. Undefined itu dia benar-benar tidak disentuh ibaratnya. Benar-benar tidak di apa-apakan variabel itu. Sedangkan gaji ini dia diapa-apakan tapi dibuat tidak ada gitu. Dibuat tidak bernilai. Dia sudah diberi nilai tapi nilai yang diberikan itu tidak ada gitu. Nah, itu dia dulu. Nah, bagaimana cara kita memberikan nilai kepada nol tadi? Itu dengan cara menggunakan if else. If kita buka kurung, itu kurung gaji, if gaji itu sama dengan 0, buka kurung awal, maka gaji akan berubah. Kalian nilai gaji itu sebesar belum diketahui, misalnya. Belum diketahui. Else, nah, jika tidak 0, maka gaji akan bernilai sudah diketahui. Ya, jadi jika gaji itu bernilai 0, yang mana kita memang buat 0 kan, maka yang akan muncul gaji ini bernilaikan belum diketahui. Maka di sini nanti akan muncul saya memiliki gaji sebesar belum diketahui. Sedangkan jika kita buat di sininya nanti selain daripada 0, misalnya adalah nilainya kita buat 1 lah misalnya. Maka yang akan muncul gaji itu bernilaikan sudah diketahui. Kita coba
Re. Kalau saya adalah Re, nah sini. Saya memiliki gaji sebesar sudah diketahui. Ini yang akan dieksekusi. Itu saja sih. Nah, untuk berat badan itu bisa kita buat saja tanpa harus menggunakan let lagi. Kita panggil aja variabel berat badannya, kita kasih nilai. Misalnya berat badan saya 80 misalnya. Nah, selain if else, ini juga ada yang namanya else, apa switch case. Maaf. Kurang lebih sama saja. Cuman beda di ini aja. Switch case. Switch. Di sini kita letakkan variabelnya apa yang mau ini kan. Di sini ada misalnya gaji. Variabel gaji. Case pertama. Misalnya case jika gajinya itu penilaikan gajinya itu 1 misalnya. Ini bukan maksudnya case pertama, case kedua gitu, bukan gitu ya. Ini maksudnya case jika gaji ini dalam kasus dia memiliki nilai 1 gitu. Apa yang akan terjadi? Titik 2. Maka gaji adalah sebesar 1 dan sudah diketahui. Nah, maka nilai gaji ini tadi akan berubah nilainya menjadi 1, dan sudah diketahui. Misalnya ada juga case, kita break dulu. Jadi agar tidak terjadi case yang berbeda tuh tetap lanjut gitu. Kita break dulu. Jadi case di situ tuh, kasus di situ tuh berhenti di situ aja. Kita break. Lalu ada case, misalnya case 4 deh, biar nggak dikira kalau ini nih maksudnya adalah case 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Melainkan ini case dari jika gaji itu bernilaikan si case ini. Misalnya 4, maka gaji sama dengan 4 dan sudah diketahui. Mungkin 1 juta lah misalnya. 4 juta dan sudah diketahui. Lalu kita break. Nah, jika sudah misalnya nggak perlu kita buat lagi case-case yang sekiranya diperlukan, kita tinggal buat default aja. Default gaji sekarang belum diketahui, sebesar belum diketahui. Right. Nah, kapan default ini akan dieksekusi? Ketika nilai dari gaji yang sudah kita define itu di luar dari di 1 dan 4. Jadi case 1 ini akan jalan ketika gaji ini didefine sebagai 1, nilainya sebagai 1. Maka case yang ini akan dieksekusi. Apabila tidak, maka dia akan lanjut ke case berikutnya, yakni 4. Apakah dia 4 atau tidak? Kalau memang di sini tuh adalah 4, nilainya itu 4, maka ini yang akan dieksekusi. Jikalau tidak, maka default inilah yang akan dieksekusi. Jadi di luar dari nilainya 1 dan nilainya 4, maka default lah yang akan dijalankan. Misalnya kita buat di sini 4. Maka case 4 yang akan dieksekusi. Maka yang muncul akan 4 juta dan sudah diketahui. Oke. Nah, memiliki gaji sebesar 4 juta dan sudah diketahui. Dan berat badan tadi karena sudah kita define menjadi 80, yang awalnya belum kita define dan sudah kita define 80, maka
muncul juga 80. Lalu bagaimana jika ini di luar dari 1 dan 4, misalnya 7 misalnya. Maka karena tidak ada cache-nya, karena tidak kita declare cache-nya apa, maka dia akan termasuk ke dalam cache default. Maka gaji berubah nilainya menjadi belum diketahui. Kita refresh. Nah, saya memiliki gaji sebesar belum diketahui. Untuk misalnya dilakukan operasi-operasi penambahan, penjumlahan, pengurangan seperti itu maka bisa kita buat, kita define dulu lah variabelnya. Misalnya itu ada panjang, panjangnya itu misalnya ada 30. Lalu ada variabel lebar, nilainya itu 10. Kita buat alert saya memiliki sebuah triplek dengan panjang, kita panggil variabel panjang dan lebar, panggil variabel lebar. Nah, coba kita ini. Oke. Saya memiliki sebuah triplek dengan panjang 30 dan lebar 10. Kita coba ambil cm biar bagus. Oke. Nah, untuk kita mengetahui lebarnya, jadi lebar triplek saya ada luas triplek saya adalah, kita declare dulu variabel baru. Jadi untuk menampung nilai dari luas triplek tersebut. Kan kalau luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Maka nilai dari panjang kali lebar ini kita tampung di sebuah variabel baru. Ini let misalnya luas. Itu sama dengan variabel panjang, nilai variabel panjang dikali dengan nilai variabel lebar. Maka muncullah di sini. Kita panggillah di sini variabel luas. Nah, itu seharusnya ini 30 kali 10 itu 300 berarti ya. Saya adalah 300 cm. Saya memiliki sebuah nah ya 300 cm. Itu ini perkalian bisa juga diubah dengan tambahan, pengurangan, pembagian. Sama saja. Nah, kita coba ke materi selanjutnya itu ya, yang pertama itu array. Jadi array ini sebuah variabel yang bisa menampung banyak nilai gitu. Misalnya let nama teman misalnya. Ini dia simbolnya. Sama dengan. Nah, untuk nilainya ini dimulai dengan, jadi ada kamar-kamar, karena dia banyak, jadi diperlukan ibarat itu kamar-kamar untuk
mengidentifikasikan data tersebut tuh, nilai tersebut tuh ada di mana gitu. Nah, jadi biasanya itu disebut dengan indeks. Nah, untuk indeks ini dimulai dari 0 seperti Java ya. Jadi indeks 0, indeks 1, indeks 2 dan seterusnya. Bukan indeks 1 dulu, jadi harus 0 dulu. Jadi untuk indeks 0 misalnya kita buat Raka, terus Riki, terus Ruku. Nah, kalau kita mau panggil misalnya nama teman indeks dengan indeks yang ke 0 pertama, maka yang muncul akan Raka. Oh maaf, yang muncul ya, maaf ya, harus pakai petik, ya lupa. Petik, 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 petik. Nah, ini bisa Raka. Yang muncul adalah Raka. Bagaimana jika Ruku? Maka itu 0, 1, 2. Maka di indeks kedua. Ruku. Lalu bagaimana jika kita ingin menambah indeks baru ini, menambah data baru, misalnya itu bisa kita buat nama teman dot push. Jadi push ini memasukkan data baru. Kita buat misalnya Ruku sit, tidak boleh siti lah, siti terus sutu nadu aja. Kita cek dulu apakah ada atau tidak. Salah. Ini dia, Raka, Riki, Ruku, Siti, dan Sutu. Lalu bagaimana kalau kita mau menghapus misalnya? Itu tinggal kita hapus nama teman menggunakan perintah. Itu ada shift untuk yang di awal kalau nggak salah. Coba dulu. Shift ini kalau nggak salah untuk di awal. Push.shift. Nah, shift. Oh, itu di akhir ya berarti ya. Oh ya, di awal benar. Rakanya hilang. Shift di awal berarti kalau yang di akhir untuk data yang di akhir itu artinya menggunakan pop. Maka yang hilang akan Sutu. Yang akan hilang adalah Sutu. Nah, jadinya Riki, Ruku, Siti. Oke. Bagaimana kalau variabel ini kosong, nggak ada nilainya? Maka bisa kita lakukan pengisiannya dengan cara kita isi sesuatu, misalnya nama teman, kita kasih tahu dia di indeks berapa, misalnya di indeks pertama ya. Indeks pertama itu adalah si Raka tadi misalnya. Nah, kita lihat ke berubah. Nah, berubah. Lalu misalnya di indeks kedua misalnya. Tapi di indeks kedua itu berarti 1 ya. 1 itu adalah Rika. Kita lihat apakah berubah. Nah, loop ini kita gunakan namanya itu, kita jelasin dulu. Jadi loop ini kan misalnya kita main di console log, folder log, nama saya Ferdi. Kalau kita mau menampilkan ini nih sebanyak 5 kali, kan bisa kita lakukan kontrol paste aja ya. Kontrol paste 2, 3, 4, 5. Nah, bisa kita lakukan. Nah, ini kalau misalnya sedikit. Tapi kalau misalnya banyak, misalnya kita perlu menampilkan data yang sama
sebanyak 20 atau 30 kali. Kan nggak mungkin kita copy paste sebanyak itu juga. Maka di sini bisa kita gunakan for, yang mana kita inisialisasikan dulu variabelnya, misalnya let i itu sama dengan 0 titik koma, itu statement pertama. Terus statement kedua itu i akan berhenti setelah eh, setelah misalnya setelah muncul sebanyak 5 kali misalnya. Ia akan berhenti setelah i bernilai 5 gitu. Lalu kondisi 2 itu i sama dengan i plus plus saya lagi saya. I plus plus. I akan terus bertambah. Nah, kita buka apa yang mau diulang. Kita munculkan atau di console log. Kita munculkan nama saya Readi. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada sebanyak 6 kali. 6. Oh iya, karena ini 0, dimulai dari 0. Tebus 1 aja, maka akan terus muncul sebanyak 5 kali. Ketika dia mencapai 5, maka dia akan berhenti. Tidak akan terjadi perulangan lagi. Ini. Nah, lalu bagaimana jika ada arraynya? Misalnya nama teman tadi, teman. Lihat nama teman sama dengan misalnya Riti kakak. Kita tampilkan console log sama teman. Semoga seperti ini. Nah, 2 data seperti ini. Ini harus kita mapping dengan cara menggunakan perulangan itu tadi, for let i berhenti setelah banyaknya data dari si array. Jadi untuk mengetahui berapa datanya si array itu bisa kita buat teman.length. Jadi ini length ini bisa sangat berguna jika kita tidak tahu datanya dan datanya itu terdapat banyak sekali. Jadi bisa kita itu saja. Nah, baru kita tampilkan console log nama teman kurungannya, buka kurung arraynya, lalu kita masukkan variabel i-nya ini yang sudah kita define tadi, i. Di sini akan muncul nah, itu dia salah tadi. Tidak muncul karena ini ya. Kurang ini. Nah, dari Kiraka misalnya kita buat di sini lagi rokok ada 3. Nah, itu untuk for. Lalu ada yang namanya while. Jadi while itu seperti ini ya. Misalnya kita buat let i sama dengan 0. Terus kita buat while buat kondisinya kondisinya itu i jika i itu kecil dari 5 misalnya. Apa yang terjadi? Kita masukkanlah console
dot log Riyadi bisa. Dot log Riyadi. Nah, biar dia bakal lanjut terus sampai 5 kali, maka kita tambah tuh perintah i, dia bakal nambah terus i plus plus. Jadi setelah jalan satu, dia jadi i-nya berubah jadi satu, jalan lagi i berubah jadi dua, jalan lagi i berubah jadi tiga, seperti itu. Maka yang muncul akan seperti ini. It's not defined. Oh iya, kurang petik. F salah. Oke, berulang sebanyak 5 kali. Lalu ada juga yang namanya tuh do while. Do ini adalah ini ya. Jadi lakukan dulu, dia eksekusi dulu, baru dilihat, dicek kondisinya gimana. Jadi bedanya dua sama while itu, kita lihat, nggak ada yang berbeda. Tapi jika misalnya kondisinya ini sama dengan kondisi yang di sini ini sama dengan ininya, besar variabelnya, nilai variabelnya. Misalnya ini 5 sama-sama. Jadi kan jika 5 kecil dari 5 itu kan enggak ya, salah ya. Maka seharusnya kan tidak ada eksekusi yang terjadi. Tapi karena dia do, dia kan harus berurutan tuh, maka dia melakukan dulu eksekusi sekali, baru dicek while-nya, kondisinya, apakah dia benar atau tidak. Ternyata tidak benar, maka akan berhenti. Jadi ketika kita menggunakan dual, dia pasti mau bagaimanapun kondisinya, dia pasti akan mengeksekusi setidaknya satu kali, entah itu kondisinya benar atau salah. Nah, ini dia, dieksekusi sekali. Tapi berbeda jika kita menggunakan while saja. Hapus dulunya. Maka dia kalau dia 5 ya bakal tidak ada yang akan dieksekusi, makanya kosong. Lalu cek kondisinya ini kan nggak cocok, kan pakai yang namanya from kaki ya di PC kalian. Oke, gue akan kasih dulu nomor 2. Nomor 1. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah dasar-dasar dari JavaScript kita. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.